Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan program pendidikan kecakapan kerja atau PKW tahun 2020 dengan jenis keterampilan digital marketing yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan Grace Education Center bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta para pelaku usaha mikro kecil menengah yang tergabung dalam Association Business Development Services Indonesia, Koordinator Daerah Kabupaten Batubara. Ya, di awal sekali program belajar ini sudah dirancang oleh para instruktur di LKP Grace Education Center bekerja sama dengan perwakilan dari dunia usaha, dunia industri untuk membuat modul atau bahan ajar, di mana modul dan bahan ajar ini sendiri tetap merujuk kepada SKKNI dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Di dalam modul bahan ajar yang digunakan oleh para peserta pelatihan memuat 7 pokok bahasan, yaitu antara lain 1. Konsep pemasaran digital. Nomor 2 yaitu komponen pemasaran digital. Yang ketiga, merancang pembuatan website. Keempat, konsep search engine atau SEO. Kelima, pemasaran online dengan media sosial. Keenam, pemasaran menggunakan surat elektronik atau email marketing. Dan yang terakhir, ketujuh adalah pay per click. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana sebelumnya kita sudah bahas bab 1 dan bab 2, kita akan melanjutkan bab 3 yaitu mengenai website. Website merupakan salah satu kanal atau saluran atau komponen digital marketing. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran dari bab 3 ini, para peserta pelatihan mampu memahami pengertian website, kemudian dapat mengidentifikasi jenis-jenis website, mampu membedakan website statis dan website dinamis, dan yang terakhir adalah merancang pembuatan website. Pengertian website itu sendiri atau yang sering kita kenal dengan sebutan www dengan kepanjangan World Wide Web merupakan sejumlah halaman web yang memiliki opsi saling terkait antara halaman yang satu dengan halaman yang lain yang di dalamnya bisa memuat gambar, video, animasi, atau jenis objek lainnya. Untuk perkembangan website sendiri, itu pertama kali diluncurkan tahun 91 dan kemudian tahun 93 sudah dapat digunakan oleh setiap orang. 1 tahun berikutnya, tahun 94, diadakan konsorsium yang disebut W3C, yaitu World Wide Web Consortium. Tahun 2003 diluncurkanlah website 2.0 dan 2010 website 3.0 sampai dengan saat ini. Perbedaan dari website 1, 2, dan 3 antara lain, website 1.0 merupakan teknologi awal website di mana server berperan sebagai pemberi informasi. Sedangkan website 2.0, website sebagai platform di mana pemanfaatan web sebagai sebuah platform aplikasi. Sedangkan web 3.0 atau disebut dengan 3D web mendukung kemampuan visual 3 dimensi dan interaksi secara real time. Jenis-jenis website dapat dibagi ke dalam 10 kelompok, antara lain search engine, networking, forum, berita, blog, portal, gallery, e-commerce, e-learning, dan website standar. Berikut adalah gambaran dari contoh website, seperti contoh arsip itu ada Wikipedia, Google Groups, dan lain-lain. Untuk blog sendiri ada Blogspot, WordPress, dan lain-lain. Untuk corporate website, ITS, BUMN Perbankan. Kemudian untuk berita atau news ada Detik News, Kompas, dan lainnya. Social network, Facebook, Twitter, dan lainnya. Forum ada Kaskus, Indo Webster, dan lain-lain. E-commerce ada Toko Bagus, Berniaga, Shopee, dan lain-lain. Search engine Google, Bing, dan Yahoo. Para peserta pelatihan kemudian diberikan tugas praktek untuk men-searching atau browsing, mencari website berdasarkan jenis-jenis yang telah dijelaskan. Kemudian dalam lembar kerja ini akan mencatat
alamat domain atau URL dari website masing-masing. Website pembagiannya terdiri atas dua bagian besar, ada website statis dan website dinamis. Website statis disebut juga front end only. Front end merupakan halaman website yang dapat diakses oleh pengunjung, sedangkan front end and back end. Back end biasa disebut CMS atau Content Management System, atau disebut juga administrator area, dashboard, dan sebagainya. Kita masuk pada materi merancang pembuatan website. Yang pertama kita pastikan adalah memilih domain. Domain name atau biasa disebut nama domain merupakan alamat permanen situs di dunia internet, digunakan untuk identifikasi sebuah situs, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan situs kita pada dunia internet. Kita biasa mendengar istilahnya dengan sebutan URL. Jenis domain yakni ada .co yang merupakan top level domain ditujukan untuk komersial, .edu domain yang ditujukan untuk pendidikan, .gov ataupun government untuk pemerintahan, .mil untuk military, dan .rg untuk organisasi atau lembaga non-profit. Komponen dari penyusunan website ada web browser, web server, database server, kemudian image editor dan web editor. Unsur-unsur pembuatan website di sini ada domain, kemudian hosting, kemudian ada bahasa program, teknologi web seperti HTML, JavaScript, CMS, dan lain-lainnya. Bagian kedua untuk merancang website adalah memilih hosting. Hosting harus sesuai dengan kebutuhan jenis web kita. Sebagai gambaran, jika kita hendak buat toko online, maka akan berbeda dengan saat kita buat website profil pribadi, karena tentunya toko online butuh space lebih besar supaya dapat menampung gambar-gambar produk yang banyak. Jadi pastikan website seperti apa yang ingin kita buat. Kemudian kita bisa mencari informasi mengenai penyedia layanan hosting yang kita pilih dalam forum-forum. Langkah selanjutnya yaitu kita tetapkan tujuan untuk membuat website, sasaran atau target pengunjung dari website yang kita buat, skema atau struktur website, isi dari website seperti gambar artikel, identitas website, moto, dan lain-lain. Kemudian teknologi website, apakah dengan CMS, framework, bahasa pemrograman lain, dan lain-lainnya. Desain tampilan. Setelahnya kita menguji sebelum di hosting, mempublish ke situs internet, dan yang tak kalah penting setelah website kita tercipta, kita harus secara konsisten mengupdate informasi di dalamnya. Para peserta pelatihan kemudian mengerjakan tugas 2, mencari beberapa website atau portal yang menyediakan domain dan hosting gratis, melakukan pengamatan fitur dan fasilitas yang ada di dalamnya, kemudian menulis pada lembar kerja dan dapat saling bertukar informasi. Dalam hal ini, peserta pelatihan diminta untuk membuat desain interface website, mencari langkah, register domain dan hosting, dan berdasarkan alamat domain dan hosting yang telah dimiliki melakukan register, serta menuliskan semua langkah tersebut. Untuk bahasa pemrograman, ada yang disebut HTML, merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi dalam sebuah penjelajahan web, internet, atau browser. Berikutnya ada CSS atau singkatan Chasing Style Sheet, merupakan kumpulan perintah yang dibentuk dari berbagai sumber, disusun menurut urutan tertentu sehingga mampu mengatasi konflik style. Ada lagi yang disebut JavaScript, yaitu bahasa pemrograman berbasis prototype yang berjalan di sisi klien. Jika kita bicara dalam konteks web, sederhananya kita dapat memahami JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan khusus untuk di browser atau halaman web agar halaman menjadi lebih hidup. CMS atau Content Management System merupakan perangkat lunak yang memungkinkan seseorang menambah dan atau memanipulasi, mengubah isi dari sebuah situs web. Ada lagi WordPress, sebuah perangkat lunak blog yang ditulis dalam PHP dan mendukung sistem basis data MySQL. WordPress sendiri dibuat oleh pengembangnya sebagai perangkat lunak web blogging atau blogging.
Masuk kepada tugas praktek 3, ini adalah gambaran dari interface sebuah website. Desainnya sangat sederhana, dan dari sini para peserta pelatihan diminta untuk membuat dan melengkapi website dengan template berikut dengan menjadikannya sebagai website promotion barang atau jasa, atau biasa disebut e-commerce. Selanjutnya adalah mendownload template, mengamati dan mempelajari, kemudian mengubah konten atau isi bagian dari website tersebut sehingga dapat digunakan oleh para peserta pelatihan menjadi website yang berbasis online marketing, dan dengan salah satu kanal digital yang disebut website ini mereka bisa melakukan transaksi penjualan. Demikian materi untuk sesi bab 3 pembuatan website. Berikutnya kita akan melihat contoh-contoh dari hasil website yang telah dibuat oleh para peserta pelatihan digital marketing LKP Grace Education Center. Terima kasih. Berikutnya kita akan melihat beberapa contoh hasil website yang dibuat oleh para peserta pelatihan digital marketing di LKP Grace Education Center. Yang pertama itu kita lihat website dari Bimbingan Belajar Golden Kids. Pemiliknya adalah Santi Kartini. Di sini kita bisa lihat beberapa menu. Ini adalah tampilan dari home halaman depan. Kita bisa lihat, kita coba lihat program ya, menu programnya. Ini ada Calistung, baca tulis hitung, kelas matematik, kelas tambahan, kelas bahasa Inggris. Ini adalah logo, dan masing-masing peserta pelatihan dalam memiliki toko online-nya juga sudah membuat logo masing-masing beserta dengan motonya masing-masing. Di sini kita lihat ada beberapa link untuk terhubung dengan saluran atau kanal digital marketing lainnya seperti Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest dan juga Instagram. Kita ambil satu sampel ya untuk Facebooknya Golden Kids. Oke. Ini akan langsung tampil fanpage dari Golden Kids itu sendiri. Kita lihat ini halaman depan. Jika ingin menghubungi bisa langsung kirim pesan lewat WhatsApp. Ini adalah tampilannya. Ini postingan terakhir tanggal 25 November mengucapkan selamat Hari Guru. Ini adalah belajar mencari luas ruangan, beberapa ucapan, kemudian kelas Golden Kids, ini kelas Fun English ya. Black is merah, black is merah, blue biru. Kita lihat lagi yang lain. Ini coba kita lihat. Bimbingan belajar yang berkualitas untuk putra-putri Anda. Persaingan yang ketat tentu membuat orang tua khawatir akan anaknya tercinta. Belum lagi pergaulan yang sangat bebas, membuat orang tua berpikir sangat keras untuk mencarikan kegiatan positif untuk anaknya tercinta. Kami datang memberikan solusi pusat bimbingan belajar terbaik Golden Kids. Kami memberikan metode pembelajaran dari promosinya dan lain-lain ya. Sini banyak postingan berupa video. Kembali ke website. Ya ini. Menu-menunya sudah dilengkapi. Kita lihat contoh website kedua. Ini adalah kedai OS. Dari namanya kita tahu bahwasanya website ini menyediakan jasa makanan dan minuman. Kita mau lihat produk dari yang dijual oleh kedai OS ini. Di sini sama seperti website-website lainnya juga selalu terhubung dengan saluran atau kanal digital lainnya untuk bisa membantu memudahkan pelanggan melihat lebih detail, lebih jelas kelengkapan dari produk yang dijual oleh para online shopper ini, seller saya. Ini produk yang dijual adalah ayam penyet, bakso, mie. Kemudian ini langsung ada gambar-gambar produk dilengkapi dengan harganya.
kita coba seperti tadi Golden Kids, kita sudah lihat saluran fanpage Facebook, kita coba untuk link YouTube. Kita klik link YouTube ya. Ya, sini tampil YouTube dari Kedai OS. Kita akan lihat isinya. Sambil menunggu itu, kita coba lihat lagi website yang ketiga. Website ketiga ini bergerak di bidang jasa pengetikan dan desain grafis. Pemiliknya adalah Nurdila. Dari jasa ketik, desain grafis, testimoni, kontak. Kita coba lihat ya. Langsung saja ke testimoni. Ini adalah saya sudah Oke, kalau untuk desain grafis sendiri ada beberapa kanal digital sama ya. Kita coba untuknya melihat Instagramnya. Instagram. Sambil menunggu saya lihat dulu website dari Grace Education sendiri. Ini ada saluran yang lain, kita coba klik. Oke. Ini adalah website dari Grace Education Center. Beberapa menu kelas tentang download untuk materi ajar, ada galeri, ada kontak. Untuk kelas di Grace Education Center sendiri terbagi atas office atau aplikasi perkantoran, ada teknisi, ada desain grafis. Ini adalah alamatnya. Kita coba lihat yang tadi. Salah satu link yang terhubung ke website desain grafis adalah Instagramnya. Ini ada beberapa proyek yang sudah diposting beliau. Oke, desain grafis. Kita sekarang pergi ke contoh keempat. Ini adalah website Grace Education Center. Kita coba klik tadi YouTube-nya. Sini channel Grace Education Center, bisa kita lihat beberapa video yang termuat di sana. Termasuk di dalam channel ini sudah memuat berbagai video promosi hasil dari para peserta pelatihan, termasuk ini tadi ya, sudah diposting di sana. Saya nantikan, ini saya nantikan dulu. Ini Golden Kids. Jadi ada beberapa website di sini, Golden Kids, ada Kedai OS, ada untuk desain grafis. Yang terakhir adalah Grace Education Center. Dan Grace Education Center sendiri memiliki saluran ke channel video yang memuat berbagai video hasil karya dari peserta pelatihan digital marketing ini. Ada banyak ya. Kalau kita lihat ini ada beberapa hasil promosi. Oke, kita coba lihat desain project, atau boleh ya, ini juga boleh. Kita bisa lihat contoh dari bisa. Oke. Hai teman-teman.
Project kini hadir untuk kalian dalam jasa pengetikan dan desain grafis. Buat kalian para pelajar dan mahasiswa, bisa loh pakai layanan Desain Project. Desain Project itu toko online yang menyediakan sebuah jasa pengetikan dan desain grafis yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan tugas kalian. Yuk order! Bisa dalam membuat makalah, PowerPoint, jurnal, dan lainnya. Oh ya, Desain Project juga menyediakan layanan dalam edit dokumen, ketik dokumen, dan buat dokumen, ketik modul, dan lainnya. Desain Project akan menilai kalian dengan baik dan merespon kalian dengan cepat, karena kepuasan Anda adalah prioritas Desain Project. Nah, project yang tersedia, kalian bisa request apa saja sesuai kebutuhan kalian. File akan dikirim sesuai waktu yang ditentukan oleh customer. Desain Project selalu memberikan yang terbaik. Yang menggunakan layanan Desain Project sudah banyak loh. Yakin masih ragu dengan layanan Desain Project? Testimoni demi testimoni sudah terbukti. Kok lihat-lihat dulu testimoni yang telah diberikan kepada layanan Desain Project. Bisa kalian lihat sendiri, ada testimoni makalah, testimoni PowerPoint, testimoni edit dokumen, testimoni poster, testimoni kurikulum vitae, atau bisa kita katakan surat lamaran. Bukan deng, itu namanya riwayat hidup. Yuk buruan order, tunggu ya nama Desain Project. Bye. Oke, yang tadi beberapa contoh dari saluran ataupun kanal digital marketing, tapi utamanya tadi kita ingin melihat hasil dari pembuatan website para peserta pelatihan. Demikianlah proses belajar untuk bab 3 pembuatan website. Terima kasih.